إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون اتقوا الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Marilah senantiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Mengawasi, mengetahui semua amal perbuatan kita di atas muka bumi ini. Maka hendaklah kita malu di hadapan Allah, dilihat oleh Allah dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Maka hendaklah kita gantikan kemaksiatan tersebut dengan taat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya merupakan fitrah manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencari rezeki, mencari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga kita. Itu adalah merupakan fitrah manusia, mencari rezeki. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita perhatikan rezeki apa yang kita cari. Bagaimana kita mencari rezeki tersebut agar rezeki tersebut barakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah manusia ini yang sadar bahwasanya rezeki itu tidak datang begitu saja. Akan tetapi mereka bertawakal kepada Allah. Setelah mereka keluar mencari rezeki yang sudah ditentukan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan rezeki untuknya. Sesungguhnya manusia ini di dalam mencari rezeki dia sangat butuh bertawakal kepada Allah, menjadikan landasan mencari rezekinya tersebut bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala,
mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tenang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rezeki kalian dan apa-apa yang sudah dijanjikan untuk kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki untuknya. Akan tetapi kebanyakan di antara manusia ini, mereka tidak sadar, mereka tidak mengingat bahwasanya apabila mereka masih hidup di atas muka bumi ini, mereka sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki tersebut. Mohonlah rezeki tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat. Karena rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat itu bukan dari segi banyaknya. Sungguh banyak di antara manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala miliar, ratusan juta mereka memiliki harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sama sekali rezekinya tidak mendatangkan manfaat. Sama sekali rezekinya tidak mendatangkan barokah untuknya. Karenanya, bagaimana kita mendapatkan rezeki yang barokah? Carilah rezeki itu adalah rezeki yang barokah. Tidak akan berjalan rezeki yang barokah apabila bersamaan kita mendapatkan rezeki kita gunakan untuk kemaksiatan. Karenanya, di antara syarat pertama agar kita mendapatkan rezeki yang barokah yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini seseorang akan ditolong oleh Allah, dan dengan takwa tersebut harta seseorang akan bertambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan terus mendapatkan rezeki itu tanpa dia sadari, tanpa dia hitung-hitung sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikeluarkan dari semua kesusahannya, kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya rezeki yang barokah sejalan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan rezeki yang banyak, akan tetapi bersamaan dengan itu kita masih melalaikan salat, maka rezeki itu bukan rezeki barokah. Apabila kita tersibukkan dengan bisnis kita mencari rezeki yang banyak, akan tetapi bersamaan dengan itu kita masih terlena menggunakan harta tersebut dengan kemaksiatan, maka sungguh itu bukanlah rezeki yang barokah. Maka bila kita ingin mendapatkan atau menjadikan rezeki yang barokah tersebut, maka hendaklah dengan rezeki tersebut kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Bila penduduk bumi tersebut amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan
dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka dusta dengan keimanan mereka, lalu mereka melakukan kemaksiatan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi bentuk siksaan, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terkadang tidak menyadari dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran, bila kita beriman, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan barokah kepada harta kita. Barokah itu turun dari langit dan bumi. Akan tetapi perhatikan, bila kita mendustakan ayat-ayat Allah dengan melakukan kemaksiatan, di sini Allah menegaskan, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kami siksa mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Banyak di antara manusia tidak menyadari dia sedang disiksa di dunia ini. Dia merasa dirinya sedang mendapatkan kelapangan rezeki, padahal sebaliknya dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seseorang yang mendapatkan limpahan rezeki, memiliki rumah yang megah, hartanya banyak, akan tetapi dengan harta tersebut dia bermaksiat kepada Allah. Dengan harta tersebut dia berjudi, berzina, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka sungguh pada hakikatnya dia sedang disiksa oleh Allah, yang selanjutnya dia akan mendapatkan siksa yang hakiki di akhirat kelak. Waliyadu billah. Yang kedua, agar rezeki kita barokah adalah dengan silaturahim. Hendaklah kita menyambung hubungan keluarga kita. Ini adalah di antara a'zamu suwarin taqwa, bentuk takwa yang sangat tinggi dan merupakan akhlak yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menyambung silaturahmi dengan keluarga kita. Bapak kita, orang tua kita, saudara bapak kita, anak-anak kita, jangan kita putuskan hubungan dengan mereka. Kita utamakan mereka dengan harta-harta kita. Janganlah kita enak makan dan minum selama bersamaan dengan itu kemudian kita membiarkan orang tua kita berhutang, membiarkan orang tua kita kesusahan mencari makan dan minum. Maka hendaklah kita silaturahmi, kita sambung hubungan keluarga kita dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita utamakan untuk keluarga-keluarga kita yang dekat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian melihat, hendaklah jiwa-jiwa kalian melihat apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila kita ingin rezeki kita barokah, hendaklah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita gunakan juga untuk bersedekah. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berikan kepada fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dengan harta kita ini kita usap tangisan anak yatim, kita diamkan atau kita sampaikan hajat orang-orang miskin. Maka di sini kita akan mendapatkan rezeki yang barokah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Apa-apa yang kalian nafkahkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka itu untuk diri kalian. Dan apa-apa yang kalian nafkahkan untuk wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, apa-apa yang kalian nafkahkan akan dibalas untuk kalian, akan diganjar untuk kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian sama sekali tidak dizalimi. Itulah rezeki yang barokah, rezeki yang disedekahkan. Akan tetapi kebanyakan di antara kita, kebanyakan di antara kaum muslimin, mereka masih jauh dari meyakini kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masih jauh dari meyakini kebenaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui dengan silaturahmi akan membuahkan rezeki yang barakah. Mereka mengetahui dengan bertakwa akan membuahkan rezeki yang barakah. Mereka mengetahui dengan bersedekah akan membuahkan rezeki yang barakah. Akan tetapi mereka meninggalkan semua itu. Maka bagaimana mereka akan mendapatkan rezeki yang barakah? Banyak di antara manusia, dia diberikan rezeki anak yang banyak, akan tetapi dia berikan anak-anaknya tersebut makanan dari makanan yang haram, sehingga tumbuhlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang durhaka. Tumbuhlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang menciptakan neraka di dalam keluarganya, karena disebabkan oleh rezekinya yang tidak barokah. Maka carilah rezeki itu yang barokah dengan bertakwa kepada Allah, dengan bersedekah, dengan menyambung silaturahmi. Ala fasallu wa sallimu ala nabiyina Muhammad fa inna Allah amarna bidzalik. Qala ta'ala inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم صل إخوان المجاهدين في اليمن. اللهم صل إخوان المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما
كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله